Ketersediaan air bersih sangat penting bagi kehidupan manusia. Air bersih selalu tersedia di bumi karena mengalami siklus air. Jadi, siklus air menjamin ketersediaan air yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Dan air yang digunakan makhluk hidup adalah air yang bersih. Setiap hari, kita memerlukan air bersih untuk beraktivitas. Manusia membutuhkan air bersih untuk aktivitas-aktivitas berikut ini. Nah, jadi manusia membutuhkan air bersih misalnya untuk minum, untuk mandi, untuk memasak, untuk menyiram tanaman, untuk mencuci baju, dan untuk mencuci piring. Ada air yang aman digunakan untuk memasak dan minum, namun ada pula yang sebaliknya. Kualitas air sangat berpengaruh terhadap kehidupan makhluk hidup dan lingkungan sekitarnya. Nah, oleh karena itu, air yang bisa digunakan oleh makhluk hidup terdapat syarat-syarat tertentu. Lalu, apa saja syarat-syarat air yang berkualitas baik? Berikut ini adalah syarat air yang berkualitas baik, yaitu dibagi menjadi 3 syarat. Ada syarat fisik, syarat kimiawi, dan syarat mikrobiologi. Sekarang perhatikan penjelasan berikut ini. Ada syarat fisik, syarat kimiawi, dan syarat mikrobiologi. Yang pertama adalah syarat fisik air yang bersih, yaitu airnya tidak keruh. Kemudian tidak berwarna apapun, jadi airnya bening. Tidak berasa apapun, tidak berbau apapun. Suhu air antara 10 derajat hingga 25 derajat Celcius atau air yang sejuk. Dan juga airnya tidak meninggalkan endapan. Kemudian, syarat kimiawinya adalah tidak mengandung bahan kimiawi yang mengandung racun, kemudian tidak mengandung zat-zat kimiawi yang berlebihan, dan juga airnya cukup yodium. Kemudian, pH atau derajat keasaman air antara 6,5 hingga 9,2. Berikutnya, syarat mikrobiologi air yang bersih, yaitu tidak mengandung kuman-kuman penyakit. Jadi, tidak ada bakteri patogen yang dapat menyebabkan penyakit, seperti tidak mengandung penyakit disentri, tipes, dan juga kolera. Jadi, aman untuk dikonsumsi oleh makhluk hidup. Air sangat penting bagi kehidupan kita. Setiap hari kita menggunakan air. Namun, bagaimana ya jika kualitas air yang kita gunakan tidak memenuhi standar? Saat ini, air bersih cukup sulit untuk didapatkan. Sumber air yang bersih dapat membawa dampak yang baik bagi makhluk hidup di sekitarnya. Begitu pula sebaliknya, sumber air yang tercemar dapat membahayakan ekosistem dan makhluk hidup di sekitarnya. Sumber air di sini dapat berupa sungai, danau, ataupun sumur. Bagaimana air dapat menjadi tercemar dan tidak dapat digunakan? Berikut ini adalah beberapa penyebab dari pencemaran air. Penyebab yang pertama adalah kebiasaan membuang sampah ke sungai. Kebiasaan yang buruk ini dapat membuat sungai menjadi kotor dan juga penuh dengan limbah rumah tangga. Dan hal ini tentu saja dapat merusak air yang ada di dalam sungai. Kemudian, pembuangan limbah deterjen ke perairan. Selain pembuangan limbah deterjen ke perairan, pembuangan limbah industri ke perairan juga dapat menjadi penyebab pencemaran air.
karena pembuangan limbah deterjen dan juga limbah industri dapat membuat perairan menjadi tercemar. Kemudian, pemakaian pupuk buatan dan pestisida berlebihan di lahan pertanian. Pupuk buatan dan juga pestisida mengandung bahan kimia. Hal ini dapat mencemari air jika terbawa dalam air. Berikutnya, tumpahan minyak dari kapal pembawa minyak. Nah, hal ini seringkali terjadi ya, ketika kapal pembawa minyak tumpah di tengah laut. Dan tentu saja hal ini dapat mencemari daerah di sekitar tumpahan minyak tersebut. Jadi, ini adalah beberapa penyebab dari pencemaran air. Nah, dapat kalian lihat pada gambar, jika pada air terdapat limbah, terdapat sampah, dan juga tumpahan minyak, tentu saja di sini akan membuat perairan menjadi kotor. Berikut ini adalah beberapa dampak dari pencemaran air. Yang pertama, kualitas air menjadi menurun sehingga tidak layak digunakan untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat. Air yang kotor tentu saja tidak dapat digunakan. Kemudian, air yang tercemar mengganggu pertumbuhan tumbuhan. Berikutnya, membahayakan ekosistem yang ada di air. Jika air kotor dan banyak limbah, tentu saja ekosistem yang ada di air akan terganggu. Kemudian, ikan menjadi tercemar logam berat dan berbahaya untuk dikonsumsi. Dan dampak yang terbesar adalah dapat menyebabkan krisis air bersih, sehingga manusia akan sulit untuk mendapatkan air bersih. Jadi, ini adalah dampak dari pencemaran air. Lalu bagaimana ya tindakan untuk mengurangi krisis air bersih? Yang pertama, kalian dapat menghemat penggunaan air. Berikutnya, membuat lubang resapan atau biopori. Lubang resapan ini dapat membantu penyerapan air hujan ke dalam tanah. Berikutnya, menanam pohon. Akar pada pohon dapat membuat air hujan terserap lebih baik ke dalam tanah. Dan juga menanggulangi pencemaran sumber air. Hal sederhana yang dapat kalian lakukan adalah tidak membuang sampah ke sungai. Kita akan belajar muatan bahasa Indonesia. Sudah selesai membacanya? Nah, sekarang Ibu tanya, apa saja informasi yang ada di bacaan ini? Adakah yang masih ingat cara menuliskan informasi penting dalam teks ini? Nah, berikut ini adalah informasi penting yang ada di dalam teks. Kita akan buat informasi penting ini dalam bentuk peta pikiran. Kita tulis judulnya dulu, air untuk kebutuhan sehari-hari. Setelah dibaca, informasi pentingnya yang pertama adalah air digunakan untuk minum, mencuci, mandi, memasak, menghasilkan listrik, dan mengairi ladang. Kemudian, informasi yang kedua, sumber air dapat diperoleh dari air tanah, air hujan, air permukaan, dan air laut. Dan informasi berikutnya adalah air perlu diolah agar dapat dikonsumsi oleh makhluk hidup. Nah, berikut ini adalah hal yang terdapat dalam informasi penting pada bacaan. Yang pertama adalah objek yang dibicarakan di dalam bacaan tersebut. Berikutnya adalah orang yang ada di dalam pembicaraan. Kemudian yang berikutnya adalah berkaitan dengan waktu, berkaitan dengan tempat, berkaitan dengan alasan, dan berkaitan dengan uraian peristiwa. Nah, hal-hal ini dapat diperoleh dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan menggunakan kata tanya.
Air sangat diperlukan oleh semua makhluk hidup, termasuk binatang. Sekarang kalian perhatikan penggalan cerita bergambar berikut ini, dan kita akan mempelajari muatan SPDP. Nah, bisa kalian lihat pada gambar di sini ada burung bangau dan juga ada ketam. Nah, pada cerita ini dapat terlihat bahwa kemarau panjang menyebabkan telaga tempat tinggal para ketam ini menjadi kering. Di sini, bangau yang baik hati membantu mereka dan mengantarkan mereka ke telaga yang banyak airnya. Gambar bercerita merupakan gambar yang disusun sedemikian rupa sehingga menjalin sebuah cerita. Gambar cerita dibuat sesuai alur cerita dan mendukung isi cerita. Sampai sini sudah ingat lagi ya tentang gambar cerita? Berikut ini adalah ciri-ciri dari gambar cerita. Yang pertama, gambar dilengkapi dengan balon teks atau dialog. Kemudian, gambar disajikan dengan sederhana. Kemudian di sini memuat gambar lebih banyak daripada tulisan. Gambar-gambar menceritakan urutan cerita dan gambar memberi gambaran singkat tentang isi cerita. Dalam membuat gambar bercerita terdapat dua teknik. Kalian sudah mempelajari ini, mari kita ingat kembali. Yang pertama adalah teknik kering. Nah, teknik kering adalah teknik yang menggunakan media seperti pensil, arang, kapur, krayon, atau bahan lain yang tidak memerlukan air atau minyak. Sedangkan teknik basah di sini adalah teknik yang menggunakan media berupa cat air, cat minyak, tinta, atau media lain yang membutuhkan air atau minyak khusus sebagai pengencer. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.